Selamat pagi Bapak dan Ibu. Apa yang bisa Bapak dan Ibu lihat di slide di sini? Kosong. Mari saya bawa Bapak dan Ibu ke perspektif dari perusahaan kami, Samator. Di mana ini merupakan suatu hal yang sederhana, tapi sangatlah penting bagi kehidupan kita, yaitu perpaduan antara atom dan elektron yang menghasilkan gas. Seperti ada yang di pojok kiri atas ada gas LPG, lalu ada gas oksigen, gas sintetis, hingga gas langka seperti kripton. Ini merupakan beberapa produk yang diproduksi oleh perusahaan kami, Samator. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan Samator kepada Bapak dan Ibu dan juga alasan mengapa Bapak dan Ibu bisa perlu investasi ke Samator. Namun sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Berlima Angelita, NPM 2001-201-0041. Nah, untuk Samator sendiri, Samator atau yang dulunya disebut sebagai PT Aneka Gas Industri dengan kode saham AGII ialah perusahaan gas industri terbesar dan terluas di Indonesia yang sekarang sedang beroperasi di 28 provinsi di Indonesia. Bisnis utama kami ialah untuk memproduksi, memasarkan, dan juga menjual berbagai jenis gas untuk keperluan industri dan juga produk yang terkait di Republik Indonesia. Visi yang kami punya ialah untuk menjadi perusahaan yang paling diinginkan dan terus bertumbuh dan juga berkembang dengan memanfaatkan sumber daya alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa analisis rasio yang kepada Bapak dan Ibu yang dapat menjadi suatu pertimbangan Bapak dan Ibu untuk berinvestasi di perusahaan kami. Yang pertama, rasio profitabilitas, di mana seperti namanya profitabilitas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba. Untuk yang pertama, net profit margin, yaitu di sini NPM digunakan untuk melihat persentase laba bersih Samator terhadap penjualan bersihnya. Di sini dapat ditemukan bahwa NPM-nya Samator itu sekitar 7,46%. Nah, lalu ada grafik di bagian bawah yang ini menunjukkan adanya kenaikan NPM dari tahun ke tahun. Yang pertama tahun 2019 sekitar 4,58, lalu tahun 2020 sempat turun ke 4,41. Seperti yang kita tahu pada saat tahun 2020 semua industri sangatlah tergoncang oleh adanya pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2021 kita dapat rescue, kita dapat address the problem, kita dapat menyelesaikan masalah, kita dapat kembali beroperasi secara efektif dan efisien sehingga kita dapat menghasilkan NPM yang jauh lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Yang kedua, saya juga mau menunjukkan ROI dari perusahaan kami, yaitu pengembalian laba berdasarkan modal. Di sini untuk tahun 2021 sendiri ditemukan bahwa ROE-nya sekitar 5,80%. Sama seperti NPM tadi, ini juga kita mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, namun sempat turun juga di tahun 2020 karena pandemi COVID-19, tapi kita bisa kembali seperti semula di tahun 2021 dengan menghasilkan ROE yang jauh lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Lalu yang ketiga, saya ingin juga menunjukkan ROA atau return on asset dari Samator kepada Bapak dan Ibu sekalian, yaitu ROA di sini dapat diketahui bahwa ROA-nya Samator itu sekitar 2,59%. Ini naik sekitar 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Dan ini merupakan suatu kenaikan yang bagus karena kita dapat pengembalian laba terhadap aset kita itu dapat tinggi ketimbang periode sebelumnya. Yang keempat, saya juga mau menunjukkan earning per share untuk melihat kemampuan dari per lembar sahamnya Samator dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Di sini bisa kita lihat bahwa EPS Samator ketemu 67, yang artinya setiap satu lembar saham dari Samator Indonesia itu dapat menghasilkan laba sekitar Rp67. Lalu yang terakhir ada PER atau Price Earning Ratio untuk melihat memprediksi valuasi dari harga suatu saham Samator. Jadi, menurut buku laporan tahunan dari Samator, diketahui bahwa pada tanggal 31 Desember tahun 2021, closing price-nya sekitar 1.515. Nah, untuk melihat PER, berarti kan
yang closing price dibagi dengan EPS sehingga ketemunya PR 22,6 kali. Nah, ini merupakan suatu PR yang bagus dari Samator karena ini jauh jauh di atas rata-rata timbang perusahaan lainnya sejenis. Nah, jadi sudah bisa dapat diketahui bahwa performa Samator untuk profitabilitasnya sendiri itu sudah bagus Bapak dan Ibu sekalian karena kita jauh dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain. Lalu selanjutnya, karena tadi kita udah melihat rasio profitabilitas dari Samator, saya juga ingin menunjukkan rasio likuiditas yang dipunyai oleh Samator. Di mana likuiditas ini untuk melihat seberapa kemampuan Samator untuk membayar utang jangka pendeknya. Nah, di sini saya menggunakan rasio atau rasio lancar untuk melihat performa Samator dalam biaya utang jangka pendeknya. Dilihat bahwa di sini ketemu ke current ratio sekitar 1,003 kali. Ini artinya dalam satu periode atau satu tahun perusahaan itu berjalan, perusahaan dapat melunasi utang jangka pendeknya sekitar 1,03 kali. Dapat dilihat juga di grafik, ini merupakan suatu peningkatan yang baik dan kami akan berusaha untuk tetap mempertahankan performa ini hingga akhir nanti. Nah, setelah tadi kita melihat rasio likuiditas, lalu sekarang kita melihat rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan Samator dalam membayar seluruh utang-utangnya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Di sini kita menggunakan DAR, Debt to Asset Ratio, untuk mengukur perbandingan jumlah utang dan aset dari Samator itu sendiri. Di sini diperoleh bahwa DAR-nya sekitar 0,56%. Nah, bisa kita lihat juga di grafik bahwa sekitar 3 tahun ini, 2019, 2020 hingga 2021, Samator bisa mempertahankan DAR-nya di sekitar 0,50-an%. Ini artinya bahwa DAR, Debt to Asset Ratio, pembiayaan utang terhadap aset yang dimiliki Samator itu sekitar 0,56%. Dan ini merupakan rasio yang bagus, merupakan angka yang bagus untuk suatu perusahaan yang besar seperti Samator Indonesia. Dan yang kedua, saya juga ingin menunjukkan debt to equity ratio yang dimiliki Samator, yaitu untuk melihat perbandingan antara jumlah utang dan juga ekuitas. Nah, di sini dapat diketahui bahwa dari yang dimiliki oleh, oh sorry, ini harusnya DARE, jadi dapat diketahui dari yang dimiliki oleh Samator yaitu 1,28%. Nah, kenapa ini 1,1, di atas 1%? Karena bisa kita lihat bahwa industri seperti Samator, industri migas, minyak dan gas seperti Samator ini, mereka membutuhkan peralatan yang banyak, mereka membutuhkan aset yang banyak dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang lain. Contoh di industri jasa misalnya, mereka tidak butuh peralatan yang segitu banyaknya sehingga DAR atau debt to equity ratio yang mereka perlukan itu tidak setinggi dari Samator Indonesia. Dan Samator juga sebagai perusahaan TBK, pada saat mereka kekurangan modal untuk perusahaan, mereka lebih memilih untuk utang daripada menerbitkan saham baru, karena itu akan menurunkan performa kami. Jadi untuk perusahaan sebesar kami, Samator, DAR yang dapat dimaklumi itu sekitar 1-4%. Sehingga dengan DAR 1,28% itu merupakan angka yang cukup baik untuk perusahaan seperti kami. Lalu yang terakhir ada rasio aktivitas, di mana di sini saya mau menunjukkan efektivitas Samator dalam menggunakan aktiva yang kami miliki. Oke, yang pertama, total asset turnover untuk melihat perputaran aset dalam satu periode. Di sini bisa dilihat bahwa perputaran aset kita itu sekitar 0,34 kali. Nah, kenapa begitu? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa aset yang kita punya itu lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan lainnya sejenis. Sehingga total aset yang kita punya itu jauh lebih banyak daripada penjualan yang kita dapatkan. Itu merupakan suatu hal yang wajar dengan
industri seperti kami yang migas, di mana kita punya peralatan yang segitu banyaknya dibandingkan dengan perusahaan lain jasa yang mereka mungkin peralatannya hanya menyewa ataupun mereka tidak butuh peralatan yang sebanyak kami. Lalu yang kedua ada perputaran persediaan. Di sini dapat diketahui bahwa perputaran persediaan kita sekitar 3,32 kali. Ini merupakan angka yang bagus dengan perusahaan kami yang sejenis dan daripada perusahaan lain yang sejenis. Angka 3,32 kali ini merupakan nilai yang bagus bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada risiko turnover untuk melihat perputaran piutang dalam satu periode. Kita dapat turnover dari Samator itu 2,8 kali. Di mana artinya di sini Samator bisa menagih piutang-piutang dari uh, debitur mereka sehingga piutang-piutang ini bisa tertagih dan juga tidak menjadi kredit macet. Nah, berikut dengan berbagai alasan dengan berbagai rasio yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan berbagai proyeksi bisnis ke depan dari Samator itu kita sangat akan untuk mengefektif dan efisienkan lagi lini perusahaan kami sehingga kami bisa melayani lebih banyak manusia, lebih banyak rakyat Indonesia tentunya dan ini merupakan suatu hal yang cukup esensial untuk kita. Seperti logo kita, from everywhere in everything, endless devotion. Thank you.